But of money on my neck goes money when It's my name, это мой мод, you ain't no pain, no gain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sandi Aulia Hikmah Ramadhani. Di sini sudah ada soal sekaligus jawaban dari saya, yaitu soal ekonomi. Di sini sudah ada soal-soal sebagai berikut. Dalam jangka pendek, perusahaan monopoli akan selalu memperoleh laba, sebab monopoli merupakan satu-satunya perusahaan dalam industri dan laba maksimum tercapai bila perusahaan berproduksi pada tingkat output pada saat penerimaan total atau TR pada maksimumnya. Di sini ada A, jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B, jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C, jika pernyataan benar dan alasan salah. Yang D, jika pernyataan salah dan alasan benar. Dan yang E, jika pernyataan salah dan alasan keduanya salah. Yaitu jawabannya E. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah A. Jumlah penduduk dan motivasi investor asing. B. Tingkat pendapatan dan motivasi investor asing. C. Hubungan luar negeri dan motivasi investor asing. D. Tingkat harga barang dan tingkat pendapatan. E. Tingkat suku bunga dan jumlah penduduk. Jawabannya yaitu D. Tingkat harga barang dan tingkat pendapatan. Nomor 3 yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang nomor pertama, sumber daya manusia yang banyak. Yang kedua, kesempatan kerja yang sempit. Yang ketiga, sumber daya alam yang melimpah. Dan yang keempat, modal yang sedikit. Nomor 5, penguasaan teknologi modern. Yang termasuk faktor-faktor yang menghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah 1, 2, dan 3 yaitu A. B 1, 2, dan 4 itu B. C 1, 3, dan 5. Dan D 2, 3, dan 4. E 2, 4, dan 5. Yaitu jawabannya A 1, 2, dan 3. Yang nomor selanjutnya yaitu jika diketahui fungsi permintaan 1000 min 40 dan fungsi penawaran min 60 plus 40 dan tentukan keseimbangan pasarnya. A yaitu 200.000 sama dengan 50 unit, B 350.000 atau sama dengan 40 unit, yang C yaitu 200.000 sama dengan 40 unit, yang D 300.000 sama dengan 50 unit, yang E yaitu 300.000 sama dengan 60 unit. Jawabannya yaitu yang C, 200 unit sama dengan 40 unit. Soal selanjutnya yaitu dalam suatu perekonomian tertutup diketahui fungsi konsumsi rumah tangga. C sama dengan 50 plus 0,75 Y. Investasi swasta I sama dengan 20 dan pengeluaran pemerintah G sama dengan 40. Y adalah pendapatan nasional. Keadaan tersebut menunjukkan angka pengganda perekonomian sebesar A 4, B 3, C 1,5, D 0,5, E 7. Jawabannya yaitu A 4. Nomor selanjutnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2013 total aset perusahaan X adalah 125.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2013 total aset perusahaan X tersebut adalah 145.000, berarti menambah. Pada tanggal 1 Januari 2013 jumlah kewajiban perusahaan X adalah 110.000 dan pada tanggal 31 Desember 2013 jumlah kewajiban perusahaan X adalah 115.000. Apa yang terjadi dengan perusahaan ekuitas pemegang saham perusahaan X untuk tahun 2013? A yaitu ekuitas turun sebesar Rp15.000. B ekuitas meningkat sebesar Rp15.000. C ekuitas meningkat sebesar Rp30.000. D ekuitas
turun sebesar Rp30.000. Tidak terjadi perubahan likuiditas. Pastinya terjadi perubahan karena sudah terdapat di teks di atas banyak sekali penurunan. Jadi saya memilih B karena likuiditas meningkat karena juga menambah sebesar Rp15.000. Hal yang nomor selanjutnya yaitu hal-hal yang membedakan bank Perkreditan Rakyat BPR dengan bank umum adalah: A. BPR boleh menerima simpanan giro. B. BPR boleh mengikuti kegiatan clearing. C. BPR boleh menciptakan uang viral. D. BPR tidak memberi jasa lalu lintas pembayaran. E. BPR disebut BPUG. Jawabannya yaitu D. BPR tidak memberi jasa lalu lintas pembayaran. Di negara yang nomor selanjutnya yaitu di negara yang menerapkan sistem kurs fleksibel, besar kecilnya nilai kurs ditentukan oleh A. Pemerintah, B. Lembaga keuangan, C. Mekanisme pasar, D. Bank sentral, dan E. Money changer and tersedianya cadangan devisa. Nomor 19 yaitu bila mendapatkan konsumen mengalami peningkatan dan biaya produksi suatu barang naik, maka A. Harga dan jumlah keseimbangan naik. B. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan turun. C. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan tetap. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap. Harga dan jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap. Menurut saya jawabannya yaitu B. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap. Karena harga keseimbangan bisa dilihat dari konsumen ataupun produsen. Harga itu bisa naik kapan saja, tergantung rakyat sekitar dan pijaknya pemerintah. Jika turun bisa juga karena ya juga sama seperti keseimbangan naik. Nomor yang terakhir yaitu untuk mengendalikan tingkat inflasi, Bank Indonesia akan melakukan kebijakan moneter kontraktif dengan cara menaikkan giro wajib minimum. Sebab menurut Irving Fisher, faktor utama yang menyebabkan inflasi adalah bertambahnya jumlah uang beredar. Yang A, jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C, jika pernyataan benar dan alasan salah. D, jika pernyataan salah dan alasan salah. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Menurut saya jawabannya yaitu A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena dalam hubungan pasti ada sebab akibat, ada benar. Jika pernyataannya benar, pasti alasannya juga benar. Tapi jika seumpama pernyataannya benar tapi alasannya salah, itu juga salah dan juga tidak terjadi sebab akibat. Jadi teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya yang telah mempresentasikan soal ekonomi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.